di Circum Tensis situsnya. itulah bagian daripada setumpuk masalah Indonesia yang sudah diperoleh FIFA. Jadi begini nih, sederhananya kasih ya. kasih kronologi. Sederhananya PSSI ini sudah banyak buat kesalahan. Misalnya pertama Kanjuruhan. Laporan ke presidennya juga nggak transparan. Pak Presiden, ini ternyata Israel lolos nih Piala Dunia U20, gimana sikapnya? Atau mungkin nggak ada laporan justru. Oke, welcome to the Total Politik. Weh, mantap, berkelas, cerdas, bermoral. Kenapa Anda senang-senang? Ini kabar sedih. Oh, apa? Bahwa Piala Dunia sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesayas Octavianus. Wah. Mungkin kayak tadi ekspresi senang itu mewakili orang-orang yang menolak. Iya. Baik politisi, tokoh-tokoh partai politik. Ada yang maksud Anda Mas Ganjar senang gitu. Ya nggak tahu kan, tergantung. Kalau yang aspirasinya kemudian terwujud ya maksudnya Israel kan nggak jadi ke sini, ya dong. Ya. Piala Dunianya pun juga nggak jadi. Ya itu impactnya. Tapi kan core-nya kan tujuannya udah nggak mau ya. ada Israel menginjakkan kaki di tanah Republik. Ya, setelah ya udahlah, capek lah. Udah ada siapa tadi? Udah lu kenal? Yesayas Octavianus. Ya. Bung Yes. Bung Yes. Bung Ya. Yes. Saya nggak tahu nih belajar perdukunan di mana. Nih gue udah mulai fluent nih manggil Bung Yes. Gue masih Om Yes aja. Iya, kan? kemarin masih Bung, Om, tengah awal Bung, belakang Om lagi. Iya. Kan? Nah, sekarang udah firm gue. Iya, jurnalis olahraga senior. Ya. Kalau kata Om Yes minggu lalu, Bukan mantan pengurus PSSI. bukan mantan pengurus PSSI. Iya. Jadi Anda harus riset dulu sebelum wawancara beliau. ada Fir. Wartawan senior olahraga khususnya sepak bola. Satu dari mungkin nggak ada wartawan di Indonesia yang meliput di tiga Piala Dunia. Piala tiga Piala Dunia. Dunia. Gitu kan. Iya, dan beliau ini juga sudah berkarir di jadi jurnalis olahraga 33 tahun, seumur gua. Seumur lu. Iya, dan gak akan pensiun kan. Nah, Iya, itu kan. itulah Om Yes. Jadi Begawan. kata Om Yes ketika beliau mengatakan bahwa saya yakin bahwa surat itu ada dan kita sudah dibatalkan sejak Minggu sore. Saya berani pertaruhkan reputasi saya sebagai jurnalis sepak bola selama 33 tahun. Nah, Soeharto aja berkuasa 32 tahun, Bos. Kawan 33 tahun ya kan, nambah satu ya kan. Oke, yang kedua. Yang kedua. Founder Save Our Soccer. Iya. Apung Widadi. Iya, bukan pendiri Save Our Soccer ya. Bukan peneliti cewek. Bukannya peneliti Fitra loh. Dulu Save Our Soccer lahir di CW. Aja coba kasih. Kenapa Save Our Soccer? Ya, kenapa lu udah nggak aktif di Save Our Soccer lagi sih, Bang? Jadi Save Our Soccer ini saya pendiri dulu sama teman-teman IJW, Mas Danang dan sebagainya. Dulu gerakan Save Our Soccer ini berhasil memisahkan antara dulu klub sepak bola di Indonesia itu pakai APBD, Bos. Jadi Persija juara pakai APBD dulu. Nah, karena banyak kasus korupsinya, makanya kita mendorong Mendagri, Kemenpora, KPK bikin riset sama kajian dana APBD nggak boleh untuk sepak bola, dan itu berhasil. Satu, transparansi PSSI menang, Komisi Informasi Publik membuka laporan keuangan PSSI di KIP menang. Jadi dulu Save Our Soccer gerakannya gitu. Transparansi Nah, ini sekarang masih aktif, cuman tergantung yang ngajak ngobrol siapa. Kalau media gitu jarang, tapi kalau yang kenal aja yang mau gitu, Bang. Ini bahasa-bahasa Lah, ini langit kawan-kawan lama gitu, jadi mau aja. Geser lah. Bahasa Tapi terserah Anda. saya nggak tahu. Saya nggak ngerti itu. Ya, tapi kita ke Om Yes dulu nih. Iya. Ini gimana, Ar? Ya, pertanyaannya apa, kan kemarin baru berdasarkan keyakinan Om Yes dan terhadap sumber saya gitu kata Om Yes. Suratnya sudah ada dan kemarin kita sudah lihat suratnya, udah tersebar di media sosial. Suratnya nggak ada, surat penolakannya. Itu rilisnya FIFA. Iya, rilisnya FIFA. Kita udah lihat rilisnya FIFA, statementnya apa.
Ya kan, walaupun nggak melihat suratnya itu ya. Surat yang dikatakan Om Yes ya. Surat misteri. Ya, Surat misteri. itu. Iya, iya, Tapi gini Om Yes, apa maknanya? Karena banyak orang yang saya ngelihat beberapa orang salah paham mungkin karena tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik gitu ya atau apa gitu ya. Dalam surat itu yang pertama memang ada kata kanjuruhan. Yang kedua itu ada current circumstances. Circumstances. Ya, juga ada dua kata itu. Artinya kan ini Penyebabnya bukan tunggal. bukan tunggal Ya, lah. pasti. Ya, apa Ya. tafsir Om Yes tuh? Ya, mengenai itu dan mengenai akhirnya diputuskan secara terbuka. Nah, Iya, gimana, Om Yes? betul. Komentarnya. Iya, jadi sedikit kembali, info itu saya terima, saya sempat merenungkan sebentar, dan lebih dari sekali, bahkan sekitar 3-4 kali saya konfirmasi ulang kepada sumber saya itu. Benar. Saya angkat. Minggu sore 26 Iya, Maret. betul. Terus saya renungkan, insting saya juga saya perlu pakai. Ini benar apa enggak? Intuisi, Bang. Intuisi. Kayaknya benar. Udah aku angkat. Sebelum aku naikin di YouTube, aku kirim dulu judulnya ke sumber saya. Ini judulnya, cantik, naikkan. Naikkan. Sumber pun girang juga Ya, kayaknya. cantik, naikkan. Dan sumber saya itu kasih informasi tidak hanya verbal, tetapi juga di chatting WA. Dia nyebut siapa tuh ring 1 istana. Ada namanya. Ya. Jadi saya yakin betul. Nah, ketika info itu keluar meledak dan memang viral, memang ada pro dan kontra. Tapi kontra lebih banyak ya. Ya. Tapi ya saya nggak peduli. Karena kalau saya melihat harusnya mereka yang kontra itu melihat lebih dalam. Pertama, yang mengeluarkan berita ini siapa? Ya saya siapa? Jurnalis. Wartawan Kompas, pernah wartawan Kompas berapa lama? 30-an tahun lebih. Apa spesialisasinya ketika di sepak bola? Harusnya begitu dong. Piala Berpikir Dunia. logis dan berpikir cerdas. Kegiatan di bola apa yang dilakukan? Liput Piala Dunia, Piala Eropa, Asian Games di dalam negeri udah sabrak-kabrak nggak terhitung. Harusnya orang cerdas berpikir gitu. Wah, berarti ini orang ini tangguh nih, tinggal sembarangan. Legit Iya. infonya. Maksudnya pertaruhkan reputasi sebegitu hebat hanya untuk begini. Dan sampai pada kemarin ketika Erick Thohir juga umumkan sebelum terbang ke Doha, sepertinya beliau habis nonton Indonesia lawan Burundi itu, kan ada pernyataan singkat itu di stadion sebelum terbang ke Doha. Itu tidak benar. Hanya kata itu aja. Ketika wartawan tanya, benar Pak ada surat pembatalan? Enggak, tidak benar. Ya. Nah, saya merasa ini pernyataan yang hanya untuk ya sekilas memuaskan netizen. Buying time lah. Ya, buying time saja. Nah, kedua, setelah dia pergi makin jelas bahwa itu benar. Makin jelas bahwa itu benar, sumber itu benar, bahwa Indonesia batal. Kenapa? Urgensinya apa? Iya. Erick Thohir harus ke Doha. Kan dikirim presiden untuk melobi katanya. Untuk apa urgensi presiden harus kirim dia ke sana? Karena udah dibatalkan. Iya, itu poinnya. Kalau udah nggak batal ngapain terbang-terbang? Ngapain? Kalau hanya urus aja. penundaan drawing, mau hidupkan drawing lagi, udah pindahkan ke Solo. Mas Gibran sudah bersedia. Atau pindahkan ke Jakarta. Dan orang banyak tidak membaca itu. Nah, itulah alasan saya. Nah, ketika itu kebenaran itu muncul, semuanya pada diam. Iya kan? Tapi ada juga yang menyatakan, bahkan di media sosial dari teman-teman, saya nggak bermain FB dan Instagram ya. Jangan Om, jangan. Udah bener Om Yes. Iya. Saya dengar dari teman-teman yang Tanya bermain Gary itu. aja, tanya Gary, Iya, mereka Om. bilang, pertama Anda dibully habis-habisan. Tetapi ketika fakta itu muncul sekarang, yang tadi membela Anda mulai muncul. Bahkan mereka bilang, nah siapa yang benar sekarang? Bung Yes atau siapa? Nah, itu kira-kira. Dan Anda kan bukan hanya Pak Erik yang membantah secara singkat, tapi Iya. Exco Arya Sinulinga kan juga nggak benar itu. Kita masih masih inspeksi kok hari ini di Manahan itu kan yang jadi Iya, betul. yang jadi apa alibinya itu gimana? Om? Karo United ini ya Bang Arya ya. Saya kira ya ada Exco BUMN. Exco PSSI dong. Exco BUMN. Saya kira Arya itu berhak ngomong apa aja.
Hanya ketika dia ngomong harus dia menempatkan kapasitas dia ada di mana dulu. Ya, dia itu esko PSSI. Apa esko BUMN? Malah diulang sama Bung Yas. PSSI. Ketika bicara Piala Dunia dia harus berbicara dalam kapasitas orang yang terlibat dalam Piala Dunia. Karena Piala Dunia itu tidak menganggap PSSI. Yang dianggap adalah LOC atau pemerintah. Jadi itu FIFA anggap itu tidak menganggap PSSI. PSSI itu peserta kan di situ kan. Arya ada berbicara bahwa itu berita kita batal itu bohong. Ya. Bohong. Masih Jelas kalau dia ngomong berapa masih kali. inspeksi gitu kan. Ya. Nah, pertanyaan saya lagi, kalau orang cerdas melihat, loh ini Arya kan bicara atas nama PSSI, FIFA kan tidak pernah mengirim surat dan tidak pernah memberitahukan kepada PSSI. Ya memang Anda pantas tidak tahu. Jelas Anda tidak tahu, benar Anda harus tahu. Surat itu kan ditujukan saya bilang ke pemerintah, bukan ke PSSI. Harusnya jawaban Arya itu bukan seperti itu. Ya kami di PSSI ya tidak mungkin kami tahu karena FIFA kan tidak mengirim surat ke kami. Kan itu elok, lebih elegan jawabannya. Tapi sebagai LOC harusnya tahu kan Om. Dia tidak mengaku sebagai LOC. Sebagai esko doang. Jadi memang lebih tidak tahu lagi kalau gitu. Nggak tahu bola bang ya. Ya kurang lebih. Anda ini jangan provokasi aja. Belum bagian Anda. Jadi kira-kira begitulah. Ini supaya Arya juga harus sadar ketika tampil bicara sesuatu khususnya bola, hati-hati. Karena Anda orang baru di sepak bola. Jangan menganggap diri sudah lebih hebat di sepak bola. Gimana Om? Salah satu syarat jadi exco kan harus punya pengalaman panjang di bola. Iya Minimal 5 tahun. Iya kan, maksudnya Iya. harus legit Betul. gitu kan. Atau Iya. Ya Om bilang baru kan nggak 5 mungkin tahun dong. kan udah lama, Lolos Om. exco kan udah. Editor saya 5 tahun udah. Lupakan itu, jangan kita bicara pribadi lah gitu. Oh, iya. Udah lewat. Oke. Udah lewat. Ini ya, gimana Om ya saya melihat Surat itu apa? itu Bukan dan putusan dari FIFA dan upaya Pak Erik. Surat FIFA atau surat misterius itu? Nah, Enggak. ini kita bicara yang berita yang tersebar itu yang Kajuruan dan circumstances itu intinya bicara keputusan FIFA yang dirilis di Nah, circumstances situsnya. itulah bagian daripada setumpuk masalah Indonesia yang sudah diperoleh FIFA. Ya, sehingga pemicunya, triggernya untuk FIFA menghukum kita adalah surat Pemda Bali, Gubernur Bali. Nah, Jadi begini nih, Gimana coba? sederhananya Kasih ya. kronologi Om, kasih kronologi. Sederhananya, PSSI ini sudah banyak buat kesalahan. Misalnya, pertama, Kanjuruhan, ya, mereka tidak menangani itu secara baik, terutama dari unsur kemanusiaannya, ya, dan unsur sepak bolanya. Kedua, di Kongres pemilihan Esko bulan Februari kemarin ada saksi FIFA di sana, hadir ada 4 orang, ya, itu pelanggaran total terhadap statuta FIFA maupun statuta PSSI. Bahkan di saat Kongres pun mereka melakukan keputusan-keputusan yang ngawur, misalnya. Ya, misalnya Yunus Nusi sudah terpilih. Oh. Kemudian dalam durasi waktu sekitar 1 jam dia mengundurkan diri. Lalu ketua sidang dengan seenaknya ketok palu untuk amali naik. Kan tidak begitu harusnya. Kalau mundur ya kita buka baru proses lagi untuk pemilihan mengisi posisi Yunus Nusi, kan begitu? Oh, itu bukan dipilih lagi gitu Om. Oh, tidak. Political Langsung appointee di gitu situ ya. harusnya tidak di Oh, situ. ini kayak Saat itu saya tidak PAW boleh di ya. situ. Itu pelanggaran kedua, ya. Pelanggaran ketiga, proses mereka masuk Kongres juga sudah salah. Menabrak regulasi lagi statuta FIFA. Karena ya sorry itu saya Pak Erik sendiri tidak memenuhi syarat 5 tahun. Hah? Ya memang dia tidak memenuhi syarat 5 tahun. Syarat yang ditetapkan oleh statuta PSSI. Dan juga Pak Erik adalah orang pemerintahan, tidak boleh masuk di PSSI. Harusnya dia lepas itu bendera pakaian Menteri BUMN itu. Itu menabrak juga. Tidak boleh. Nah, terkait Piala Dunia. Nah, korelasinya dengan surat Gubernur Bali itu. Dia mengirim surat kepada Menpora tertanggal 14 Maret. Isinya antara lain pemerintah Bali menolak tim Israel hadir di Bali. Harusnya surat itu sampai di situ saja. Tidak boleh keluar. Tapi entah mengapa harus FIFA tahu. Terindikasi kuat FIFA memang tahu. Dasar itulah setumpuk masalah di dalam negeri ini
Yang tadi kanjuruan, pelanggaran kongres, pelanggaran proses kongres, dan yang terakhir infrastruktur juga tidak memenuhi syarat. Tapi ditutupi oleh mereka. Dari 6 venues itu 6 stadion, hanya 2 yang memenuhi syarat, 4-nya tidak. FIFA melihat ini gejolak semua, udah kacau nih sepak bola Indonesia. Triggernya surat itu dianggap FIFA intervensi, pemerintah intervensi sepak bola, dan itu paling tabu di FIFA. Tidak boleh. Bahkan mungkin FIFA juga sudah tahu waktu Erick Thohir jadi ketua umum, dia tidak melepas baju menteri, itu sudah intervensi juga. Tapi kan Pak Erick juga gimana wong Ya, saya kita dikasih tahu lah. selamat apa. Ya kita tahu lah Pak Erick sama Infantino hubungannya seperti apa, kan begitu. Ya artinya nggak masalah dong Om kalau masih dibiarkan dan tidak diberikan teguran bahkan sanksi. Iya. Ya artinya kan diafirmasi oleh FIFA. Ketakutan Om itu kan Di nggak sisi itu terbukti. betul. Iya. Artinya Infantino abaikan, dia lebih mementingkan persahabatan itu. Tetapi di sisi sini kepentingan lebih besar. Israel bro, Yahudi bro. You larang masuk Indonesia sementara itu milik saya. Ya Israel itu milik saya, anggota saya. You jangan tendang dia dari negara you, kan begitu. Itu intervensi kalau you melarang anak buah saya masuk situ, nggak boleh. Nah, Termasuk juga Gubernur Jawa Tengah ini juga menjadi ini juga ya yang rame banget nih Mas Ganjar. Ya mungkin dia keceplosan salah lidah kali. Tapi oke lah, artinya saya melihat itu dari sisi bolanya aja, yang mau masuk ke politik. Om, tapi kan gini, ini sebelum ke Bang Apung ya, Pak Erick kan berangkat, kita lihat juga dari keterangan beberapa orang termasuk Bang Arya bahwa Pak Erick kan berangkat juga dengan proposal solusi. Bahkan ada yang bilang juga, Mas Gibran bahkan bilang tenang aja Pak Erick itu pasti punya plan B, plan C yang nggak mungkin kita berdiam diri lah. Salah satunya misalnya Singapura atau apalah plan-plan. Nah, Om melihat solusi yang coba dibawa dalam negosiasi terakhir sebelum akhirnya diputuskan kita batal jadi tuan rumah itu gimana Om? Nah begini. Ada bocoran juga nggak? Begini. Erick datang bukan ke Zurich, tetapi ke Doha. Dan bertemu bukan dengan komite FIFA atau komite eksekutif FIFA, tetapi bertemu secara personal dengan Infantino. Ini beda loh. Ini kita bicara institusi loh. Nah, keputusan Indonesia dibatalkan sebagai tuan rumah itu diputuskan dalam sidang ESCO pasti. Betul? Tuh. Di Zurich. Iya dong, tidak keputusan tunggal Infantino, tidak. Itu diputuskan dalam rapat ESCO. Iya. Kolektif kolegial. Nah, supaya teman-teman dan masyarakat tahu juga, keputusan di sepak bola itu FIFA maupun konfederasi atau federasi itu keputusan ESCO, kolektif kolegial, tidak tunggal. Bukan komando ya. Surat itu sudah keluar, ya. Kemudian Erick datang ke Doha, ketemu personal. Tidak mungkin Infantino dia mengabaikan keputusan, dia akan impeachment di FIFA. Tidak mungkin dia terima itu permintaan Erick, apalagi permintaan juga tidak cocok. Lalu bagaimana Infantino hari itu katakan hari Rabu kemarin harus membatalkan keputusan internal FIFA? Ya tidak mungkin lah, dia akan diimpeachment oleh berapa ESCO, kalau ada 10 ya 10, 20 ya 20, selesai Infantino. Mungkin kan tidak. Berat berarti. Jadi sasarannya juga sudah salah. Haruskah kalau mau benar Erick bilang oke, di sidang aja saya pertanggungjawabkan. Silakan semua ESCO, saya akan bertanggung jawab depan ESCO. Dalam forum ESCO. Nah itu mungkin lebih elok. Kemarin tidak dalam forum ESCO. Tidak lah, personal di Doha kok. Markas FIFA itu ada di Zurich, Swiss. Swiss. Nah Om, tapi kan gini Om, kenapa FIFA kemudian merilis secara resmi pembatalan ini? Betul. Setelah Pak Erick melakukan lobby, artinya ada proses lobby dulu, Pak Erick ketemu dulu, ada foto-fotonya, ada kita lihat Pak Erick berusaha betul gitu Bagus ya. sekali tuh pertanyaannya tuh. Sampai kan kemudian baru setelah itu muncul rilisnya ting gitu. Jadi nggak yang harusnya kan, iya kalau kata Om udah ada putusan, harusnya kan setelah diputusan rilis keluar dulu baru Pak Erick atau apapun lah gitu. Ya. What do you think? Jadi begini, Erick itu kan bukan Indonesia. Yang Indonesia itu Presiden Joko Widodo. Oke? Nah, surat itu datang ke pemerintah, yang terima kan presiden, membaca oh begini. Ya sudah, Erick silakan kau datang. Di balik itu, ini sangat mungkin analisis saya. Pasti Bapak Presiden kita meminta waktu dong, buying time sedikit kepada Infantino. Kita ini dulu, duduk dulu, bicara dulu. Kalau memang tidak ketemu ya silakan putuskan.
Itu pasti yang terjadi. Sehingga surat yang sudah saya dapat tanggal 26 Maret itu tidak dikeluarkan. Karena memang pasti presiden meminta waktu kepada Infantino untuk, oke, saya kirim Erik, dengar dia dulu. Kalau memang tidak bisa ya sudah. Silakan rilis. Nah itu pasti kan begitu. Tidak mungkin lah Pak Jokowi tidak minta waktu kepada Infantino. Pasti minta. Dan ketika Erik datang dengan sejumlah penawaran dan tidak cocok, selesai. Baru keluarlah press release itu. Iya dong, itu kira-kira. Supaya tidak terlalu kehilangan. Iya, kehilangan losing face juga tidak. Tapi ada pernyataan ini juga akan tetap berkomitmen membantu sepak bola Indonesia dan lain-lain gitu di. Iya, betul, karena itu kan Transformasi ya. tidak ada hubungan dengan World Cup. Dan itu kan sudah janji FIFA sebelumnya ya. Memang tugas FIFA Ya, lah ya. dan tugas FIFA untuk mengembangkan sepak bola di semua federasi. Ya, itu nggak ada maknanya lah Nggak ya. ada maknanya. Nggak ada hubungan dengan dibatalnya Piala Dunia. Oke. Jadi ini bagian dari drama. Saya nggak Ya gimana banyak yang bilang drama sih. Apa drama ya? dramaturgi yang ya ini usaha tapi bisa nggak Om dianggap bahwa ya Pak Erik kalau bahasanya apa Nyai Ontosoro apa gimana, kita sudah berusaha Dengan sekuat-kuatnya dan sehormat-hormatnya. kita sudah berusaha dengan sekuat-kuatnya dan sehormat-hormatnya. Itu gimana? Melihat Pak Erik sampai detik-detik terakhir masih Begini. trying to Begini. I fight for this. Nah, ini bagus I nih. fight for the nation. Kalau saya melihat kita bawa datang dengan penawaran ini, kita datang bukan kita sudah mandi bersih dengan pakaian rapi, enggak. Kita datang kita belum mandi dengan pakaian yang mungkin tidak pantas. Maksudnya adalah kita datang dengan segala persoalan yang sudah diketahui oleh FIFA. Bahwa ya sorry dalam tanda petik bahwa kau ini orang kotor yang sudah banyak salah. Jadi mau apa lagi kau datang? Kan begitu. Itu bahasa sederhananya kira-kira gitu. Kalau kita datang sebagai orang sudah yang mandi bersih, tidak ada masalah apa-apa, pasti FIFA, ya mau bicara apa ya silakan. Kan begitu. Kita datang yang tadi di awal saya bilang sudah ada setumpuk masalah di sana. Yang FIFA sudah pegang. Kalau setumpuk masalah itu tidak ada, Pak Erik datang dengan kosong di FIFA, selesai itu rapi. Tapi FIFA kan udah punya masalah tentang Indonesia. Jadi pasti penilaian FIFA terhadap Indonesia yang kebetulan datang diwakili oleh Erik Thohir itu udah beda. Bahwa Pak Presiden mengutus Erik ya oke-oke saja. Perlu kita apresiasi juga. Iya, Om. apresiasi tinggi betul. Saya suka itu. Tetapi hasilnya sudah bisa diduga. Ya, tapi artinya kita berjuang dengan Ya, betul. kuat-kuatnya Betul. dan sehormat-hormatnya itu Betul. kita lakukan juga Om. Ya. Meskipun tadi pakaiannya belum tentu rapih lah. Iya, betul. Oke, mantap juga nih Bang, jurnalis sendiri legit juga ya Bang ya. Udah Coba lu kasih lu komen lah. legacy itu. Ya, Coba lu kasih terutama lu soal komen. itu tadi, soal Jangan legacy terus loh Bang. soal setumpuk permasalahan ini gitu. Ya, Pakai- gini, pertama luar biasa nih Bang Yes, manggilnya Bang Yes kalau saya. Iya. Ya. Jadi permasalahan yang selalu diulang setiap tahun, setiap 5 tahun, setiap mau kongres, setiap kejadian itu selalu berulang. Surat dari FIFA bagi FIFA. konteks Indonesia, iya, FIFA itu selalu menjadi misteri. Saat kongres dulu, pemilihan ketua PSSI dari dulu pasti jadi misteri. Iya. Dari zaman Lanyala atau Nurdin dulu, Edi Ramayadi. Edi Ramayadi, Iwan Bule. surat yang ke FIFA, surat yang ke Menpora itu kadang beda gitu. Itu jadi misteri. Nah, yang punya akses kebetulan Bang Yes melihat itu. Artinya dalam konteks ini pemerintah dan PSSI ini nggak transparan loh. Sebenarnya mereka sudah dapat surat itu gitu, tapi nggak mau membuka karena meminta waktu untuk melobi. Lobby dalam arti salah. Surat dari FIFA ke Indonesia, Presiden itu QQ-nya ke Kemenpora. Iya. Karena dulu yang lobby Kemenpora. Iya. Nah, faktor PLT Kemenpora yang nggak ada ini, yang kemudian sudah nggak ada Menporanya nggak ada, itu yang sisi yang lemah sebenarnya dalam konteks ini. Gitu. Jadi pemerintah udah nggak transparan, PSSI nggak transparan, salah ngirim orang juga ke ketua FIFA. Gitu. Itu yang Harusnya siapa yang dikirim? Menpora. Menpora. Kalau nggak
presiden Menpora. Atau minimal berdua. Iya, tuh Menpora sama dulu kan LC, duetnya bagus tuh dulu zaman Pak Ibul Ibul sama sama Amali. Itu duet luar biasa tuh. PSSI Menpora saling backup gitu loh. Kayak Datang, Dwight York, Andy Cole Iya. ini ya. Cie. dua datang. DMU. Iya. Jadi dua dulu ngelobi datang, macam-macam datang, berdua, nggak pernah satu. Iya. Nah, jadi tektokannya enak. Nah, ini yang miss dan itu nggak ada. Jadi dalam sisi itu memang saya melihat strategi yang salah juga bagi Indonesia khususnya untuk merespon surat-surat FIFA itu. Sebelum FIFA memutuskan itu kan pasti sudah ada bocoran-bocoran, pasti ada komunikasi. Tolong dong syarat ini dilengkapin, Iya, tolong dong ini dong misalnya. Betul, Tolong Kanjuruhan gimana, tolong itu venue gimana, itu kongres gimana, pasti Ada. sebelum ada adjustment itu pasti ada verifikasi. Iya. Nah, PJ-nya itu penanggung jawabnya siapa? Menpora. Tapi kan ini nggak ada tuh, melengkapi berkasnya itu kan nggak ada. Karena dengan begitu saya melihatnya begitu Pak Erick Thohir datang di PSSI, dia merasakan bahwa ini representasi pemerintah dan PSSI gitu. Jadi manunggaling dua itu di satu, di saya, di gua gitu loh. Difungsi. Difungsi. Tapi ternyata itu dilihat FIFA nggak boleh. Gitu. Oh, justru malah jadi liability bukan efisiensi. Liability ya? intervensi. Nah, itu yang menurut saya bola Indonesia itu tidak semudah orang menjadi ketua organisasi terus dia bisa apapun aja, nggak bisa gitu. Bola Indonesia itu terlalu dalam, tanya Bang Yos. Terlalu dalam, nyelamnya tuh harus 100 meter lebih ke bawah gitu. Pakai 2 tabung. Pakai 2 tabung gitu. Jadi inilah yang kemudian riset tentang sepak bola Indonesia, tentang reposisi terhadap FIFA, terhadap pemerintah. Ini yang Pak Erick Thohir gagal, nggak bisa memetakan itu. Karena mindsetnya adalah jadi ketua PSSI, dapat Piala Dunia, terkenal ya kan, impactnya luar biasa. Itu yang motif jadi ketua PSSI-nya kelihatan di situ. Enggak ada kan motifnya transformasi sepak bola, ingin memberdayakan lagi wasit. Kita lihat Yang seperti yang dikampanyekan kan. Oke, itu. satu hal. Kita Kalau- belum 100 hari, tapi kita bisa melihat janji pertama Erick Thohir Liga 2, Liga 3 jalan. Ternyata nggak jalan. Malah ditunda setelah Piala Dunia. Jadi turnamen dulu baru ada kompetisi Liga 2, Liga 3. Lah sekarang Piala Dunianya nggak ada. Gimana? Artinya janji itu udah gagal. Transformasi yang seperti apa? Transparansi. Surat dari FIFA ke pemerintah aja begitu ditembusi ke PSSI nggak disebutin. Malah Bang Yes yang mengungkapkan ke publik. Kalau mengungkapkan ke publik dengan legowo dan sebagainya, nggak usah dramatisasi ke Doha, itu luar biasa. Gitu loh. Yang ketiga, roadmap Erick Thohir ke depan juga nggak jelas. Piala Dunia piramid prestasi itu kan Piala Dunia, Piala Dunia U20, 23 dan senior. Piramidnya udah nggak ada, gimana? Artinya kita bisa melihat dalam konteks ini kegagalan tuh di depan mata gitu. Dalam konteks sepak bola ya. Dan memang secara penting bagi FIFA adalah konflik kepentingan. Pejabat itu nggak boleh mengelola sepak bola. Nah, pertanyaan gue sama kayak ke Om Yos tadi. Intervensi. Pertama, Gianni Infantino memberikan selamat, Iya. mengafirmasi Oke, dan itu iya. ya kemudian menjadi menenangkan publik bola kan. Oh, ternyata FIFA nggak marah. Iya. Kita nggak kena sanksi, kita masih firm jadi tuan rumah. Artinya kekhawatiran Anda mengada-ngada. Pertama. Yang kedua, bagaimana dengan tadi yang sama pertanyaannya, bahwa Pak Erick sampai detik-detik terakhir yang kita pahami, yang kita lihat juga kan pemerintah, Pak Jokowi, Pak Erick, ketua federasi itu masih terus berjuang melobi, berusaha dengan sekuat-kuatnya dan sehormat-hormatnya. Nah, itu Ya. gimana menurut? Jadi gini, jawabannya juga sama dengan Bang Yes antara hubungan personal dengan hubungan kelembagaan. Hubungan lembaga lembaga internasional dengan negara, sebuah negara. Indonesia ini kan bagian dari FIFA, ya kan? Nah, personal antara Erick sama Fantino dekat memang. Bisa gitu kan secara personal. Tetapi secara kelembagaan mereka punya bahasa sininya ADART lah, statuta sana punya sendiri aturan main, meeting Esko itu adalah bagian ketua juga hadir gitu. Iya. Nah, itu yang
nggak ditafsirkan oleh Indonesia. Pendekatan Indonesia melihat FIFA ini personal. Kawan aja gitu. Menarik. Kawan aja. Ya. Aku datang lobby selesai gitu kan. Kayak politisi Indonesia aja gitu. Karena kita biasa kayak gitu, Biasa semua kayak masalah gitu. informal. Iya, partai Pendekatan aja ya. abang-abang Iya, ya. sementara di barat itu pendekatannya sangat formal, nomor surat segala macam, Email, harus Email, korespondensi iya. harus email. Kita gitu. ini lobby partai ya kan, yang itu ada munasnya, ada apanya, lobby aja selesai kan. Setengah kamar. udah tuh tanda ada. tangan aja surat hilang kan, Hilang. sampai ganti Nah, lagi gitu. Itu kan. mindset yang berbeda antara mengelola sepak bola yang benar-benar profesional dengan udahlah gampang. Nah, itu jawaban saya bahwa memang ada penafsiran yang salah konteks Indonesia ini. Tapi kan justru gini loh, dengan rekam jejaknya Pak Erik di dunia profesional, dunia bisnis yang sangat prudent ya untuk hal-hal yang tadi lu bilang, itu kan harusnya kompatibel match sama meritokrasi dan segala ketertiban dan keaturannya Dari FIFA. FIFA. Harusnya Iya datang seperti itu. Tetapi posisinya memang harusnya itu adalah ada orang pemerintahan, Bos, yang datang ke situ. Nah, dia kan- Minimal Menpora. Nggak bisa dong presiden terus memerintahkan Menteri BUMN. Menteri BUMN itu ada ratusan BUMN yang tugasnya 24 jam aja nggak selesai. Kalau ketua federasi nggak boleh mewakili pemerintah itu. Bagusnya 2 gitu ya. Kita pemerintah, Menpora, datang federasi. Jadi kalau ada apa langsung nanya, nggak bersurat-bersurat lagi gitu loh. Itu yang satu. Nah, sebenarnya kesiapannya ya sebenarnya kegagalannya bukan hanya kegagalan PSSI saja, tetapi ini adalah kegagalan pemerintah Indonesia. Bagaimana presiden nggak bisa ngatur itu namanya gubernur, ya kan? 2 gubernur misalnya menolak itu, atau gubernurnya nggak sopan, nggak ngomong dulu sama presiden. Gitu. Mungkin yang Ini kedua kan itu kali. hajat presiden gitu. Kan Ganjar orangnya presiden banget. Lah iya, tapi kan nggak izin dulu, nggak apa dulu nih. Artinya kan ini melangkahi nih. Ya kan presiden. Nah, Lu jangan kasih amunisi di mungkin langsung kompor Iya, deh kawan. jadi inilah yang, kasih barang amunisi kan. inilah yang kenapa kok 2 gubernur dan beberapa kelompok kok seperti itu. Tiba-tiba presiden juga sedih kan gitu. Nah, sekarang ini kalau menurut saya di dunia sepak bola Indonesia, Bang Yes juga harus paham, itu orang yang memimpin sepak bola Indonesia itu nggak boleh orang yang gerusah-gerusuh. Misalnya contohnya, andaikan, ini saya berhayal ya Bang ya, andaikan misalnya Kanjuruhan itu diberesi secara benar, ya kan, pemerintah juga nggak usah intervensi, tim pencari faktanya rekomendasinya KLB, bukan pengusutan HAM dan sebagainya. Kalau pengusutan HAM nggak usah ada titipan KLB itu. Terus kemudian terjadi sekarang pergantian Iwan Bule. Karena ada momentum Piala Dunia yang harus disiapkan secara benar. Kalau orang Indonesia mikir begitu jauh, nggak akan ada KLB. Kasih kesempatan dulu Iwan Bule sampai November, sampai Piala Dunia ini selesai. Ya nggak? Nyiapin Piala Dunia besok, tapi baru terpilih ketua PSSI sekarang, Menporanya nggak ada. Ya kan, siapa yang jadi panitia, siapa gitu loh. Itu kan salah, artinya nggak ada orang yang bisa memandang jarak jauh gitu. Coba misalnya dengan legowo, udahlah nggak apa-apa, selesai dulu sampai November biar Pak Iwan Bule menyelesaikan itu, ya kan? Belum tentu loh ketika memang misalnya Pak Iwan Bule masih ada, Menporanya masih ada, menanggapi isu-isu gini bisa aja selesai. Karena pendekatannya juga sudah lama. Atau belum tentu juga selesai gitu kan. Belum tentu juga rapi juga. Belum tentu juga rapi, tapi kan misalnya ada jaminan nih komunikasinya juga nggak berganti orang gitu loh, FIFA itu. PIC-nya sama. PIC-nya sama, nggak berganti orang. Tapi kan gini Bro, presiden juga dalam keterangannya Om ya, itu baru mengetahui bahwa Israel ikut serta menjadi peserta itu pada Juli 2022 dan itu masih zamannya Pak Iwan Bule kan. Iya. Artinya bahwa ada problem yang ditransisikan juga gitu Om, nggak diberesin Artinya tuntas. ada yang nggak transparan. Laporan ke presidennya juga nggak transparan. Pak Presiden, ini ternyata Israel lolos nih Piala Dunia U20, gimana sikapnya? Atau mungkin nggak ada laporan justru. Atau mungkin nggak ada laporan, atau mungkin ada laporan juga. Nah ini makanya masalah informasi PSSI ke pemerintah ini dari dulu nggak pernah clear, nggak pernah ada transparan gitu loh. Bola ini udah Iya, gitu. sukanya nonton aja. Kita politik dulu loh. Kita buka Inilah dulu. PR. Ini. Memang betul bahwa sepak bola jangan dicampur adukan ke politik, itu betul sekali. Benar. Tapi bola juga nggak bisa lepas dari politik, Bos. Gitu loh. Politik juga butuh bola.
Nah inilah yang tinggal momentum aja. Kapan bola itu sama politik, kapan bola dengan tidak dengan politik, diatur aja. Nah, nuwun sewu nih Mas Apung, ya kan? Berarti ini memang ada upaya dari Erick Thohir untuk mempercepat pengambilan PSSI dan ngambil U20 Piala Dunia U20 jadi momentum politik, dan di situ ada peran aktor-aktor lain termasuk Pak Mahfud dong di situ berarti sebagai tim pencari fakta. Ini menyitir apa yang Anda katakan lo tadi kronologikal ya. Menyitir atau mengulangi nih? Iya, mengolah ya. Nah, nuwun jadi sewu nih, kalau, nuwun sewu. kalau saya melihat memang tragedi Kanjuruhan itu nggak selesai karena memang orangnya nggak fokus. Pemerintah ini, Presiden lewat Mahfud MD ini nggak fokus menyelesaikan Kanjuruhan aja, tetapi ada agenda titipan KLB tadi. Wah, momentum nih bermasalah kayak gini, gantilah ketua PSSI, gitu kan? Anda komunikasinya nggak bagus nih, gantilah orang pemerintahan. Begitu diganti dengan nafsu yang luar biasa, cepat, kongresnya juga nggak jelas kayak gitu, ya kan? Dengan macam-macam nggak jelas, macam-macam pelanggaran, jadi ketua PSSI, ya kan? Masalahnya Piala Dunia ada, mau dijadiin panggung, tapi panggungnya ambles, bos. Gitu loh. Tapi kan udah berusaha, Bos. Iya, udah berusaha. Sekuat-kuatnya, sehormat-hormatnya. Betul, itu pasti. Orang itu harus berusaha, berikhtiar. Memang itu tugasnya. Emang tugasnya. Masih lu Tapi ikhtiarnya, Gua kan ngalah. iya, ikhtiarnya tuh banget kawan. Enggak, ini lepas aja. lepas. Kita dorong aja. Gua yang ngeri, Bos. Kawan mau masuk gelanggang lagi. Oh gitu. Oh iya. Udah. Artinya itu, jadi di bola itu harus mikirnya jangka panjang. Makanya kalau Bang Yas ini sebenarnya kalau di dunia bola sekarang, kalau misalnya debat sama Arya, debat sama Erick Thohir, itu pemain-pemain baru semua, wah 33 tahun. Jadi debatnya itu sama yang begawan-begawan, misalnya Harto aja 32 kan. Misalnya Pak Nirwan Bakri misalnya kan, cocok debat sama beliau. Lihat bolanya, ya kan? Yang senior bola ini udah pada almarhum. Beliau Nugraha Besus ya. Iya, kita doakan sehat, panjang umur, tetap muda gitu. Nah, artinya inilah bahwa ini sudah menjadi tragedi di bola kita. Ini adalah kegagalan bersama, baik itu pemerintahan, orang-orang yang teriak-teriak itu juga harus tanggung jawab gitu loh, terkait dengan ini. Masa depan sepak bola Indonesia dari koalisi umur sampai senior juga mendapat citra buruk. Nah, saya pikir kita harus introspeksi bareng-bareng. Jadi kalau saran saya ke depan bahwa ngelola bola Indonesia itu udahlah, fokus aja diolah pakai hati. Jangan pakai kepentingan lain. Politik, ekonomi, janganlah gitu. Jadi udah ada fokus bola di hati. Kalau udah hatinya udah tulus, ya kan? Tuhan ini memberikan, panggungnya jangan dirobohin dah misalnya. Tetap aja gitu. Tapi kan gini, mungkin kaum Yes juga ya. Yang pertama ada dua hal. Yang pertama tadi tuh soal Juli 2022, artinya kan mitigasinya dari Juli sampai Maret ini kan lumayan lama Om. Harusnya kalau mau kita bicara mitigasi bencana ya. Udah terprediksi nih pasti barang ini akan rame nanti nih. Intelijen juga sudah jalan. Om melihat gimana? Ini berarti ada dua kepemimpinan PSSI ini. Pak Iwan Bule masih dan Pak Erick. Bahkan ini sebelum Kanjuruhan Juli 2022 kan. Gimana Om melihat sampai kemudian meledaknya di Maret ini? Itu pertama gitu. Yang kedua, kalau tadi Apung bilang ini jangan mengelola secara politik, kita harus punya niat yang tulus. Tapi kan yang dipahami publik Om, yang protes inilah yang kemudian mempolitisasi isu bola ini gitu untuk kepentingan politik. Nah, Om lihatnya gimana? Isu Israel ini ketika mereka lolos di Juli 2022 sudah ada penolakan, suara-suara penolakan dari dalam negeri. Ada itu, saya ingat. Ada. Dari terutama ormas, belum dari partai politik. Dari ormas. Udah rame ya. Iya, sudah penolakan. Nah, itu kan sudah sinyal lampu kuning. Harusnya pemerintah dan PSSI sudah mengantisipasi itu, segera melakukan langkah-langkah progresif, aktif, dan intensif untuk melobi mereka, untuk meredam isu ini dulu. Tapi sepertinya itu tidak dilakukan, baik oleh pemerintah maupun oleh PSSI. Nah, pemerintah ini kan ada Polhukam, ada Menlu, ada Mendagri. 3 institusi ini yang harusnya jadi ujung tombak saat itu. Menlu apa? Lobilah Israel, lobilah Palestina, kan begitu. Menteri Dalam Negeri ya turunlah untuk
gubernur misalnya, ya kan? Nah itu harus dilakukan Polhukam untuk apa security segala. Tapi mereka abaikan itu. Mengapa juga mereka abaikan? Kemungkinan besar tidak ada masukan yang pas dan tepat kepada pemerintah bahwa ini hati-hati. Israel ini bahaya, ya kan? Nah itu juga tidak ada mungkin, sehingga ya fine saja pemerintah nggak, ya udah tunggu aja lah nanti. Dan PSSI juga tidak melakukan gerakan apa-apa. Itu kelemahan juga Amali sama Iwan Bule saat itu. Yang kedua tadi apa? Ya soal politik tadi Apung kan bilang ya kita ngurus PSSI ini tadi kan dengan tadi ya motif politik yang Apung katakan itu justru malah yang publik pahami sekarang Om. Ya. Orang yang menentang ini yang memanfaatkan isu ini untuk kepentingan politik. Oh ya, kalau itu betul, saya sepakat dengan Bung Apung. Itu jelas kok, transparan betul. Mereka menunggangi sepak bola untuk kepentingan politik, baik untuk ormas pribadi maupun untuk partainya. Itu jelas betul. Dan saya paling benci itu. Dan dalam hal ini saya segaris dengan FIFA. Sangat benci untuk ada intervensi dari pihak ketiga. Karena di statuta FIFA itu disebut pihak ketiga. Tidak boleh intervensi sepak bola. Nah, pihak ketiga macam-macam. Ya salah satunya pemerintah. Ya ini pertanyaan nih. Ya. Om. Nah, ini Tadi bisa lu Bung, sekarang Om. dijawab Berubah juga ya, lu tengah-tengah. Bung Yes. Nah, jadi gue netizen nih kesel gue nanti dimaki-maki orang tua lu panggil Bung siapa lu? Orang dulu panggil Bung Karno juga Bung Karno semuanya bos kan. Ya kan? Nah, Bung Yes. Nah, ini melihat apa yang terjadi tadi Apung juga sempat singgung soal piramida puncak prestasi kita di dalam Piala Dunia itu. Pertama ya, ini saya kasih ini dikit ya pandangan ya, bahwa saya ngelihat orang ngurus sepak bola Indonesia ini terlalu banyak bicara kepada publik Indonesia aja ketimbang kepada publik dunianya gitu. Jadi komunikasi politik mereka lakukan untuk mendapatkan simpati dalam negeri ini yang lebih banyak ketimbang benar-benar ngurusin bolanya gitu, dari apa yang Bung bilang tadi kan, PR ke dalamnya lebih banyak kan. Iya kan. Nah, ini gimana cara mengubah pandangan kayak begini ya, mindsetnya. Ya kan akhirnya kan kita nggak akan menemukan orang yang pakai hati kayak Apung tadi, karena memang PR-nya memang PR ke dalam gitu. Gini bro, izin bang. Silakan. Jadi orang melihat orang berkuasa di sepak bola Indonesia itu memang untuk nilai profesionalisme paling 30%. Tapi orang melihat bahwa orang Indonesia tuh suka bola, suka nonton. Kalau coba untuk lihat percakapan bola di sosmed itu kan kenceng banget tuh, banyak yang komen gitu. Karena apa? Orang melihat bahwa PSSI itu batu loncatan untuk politik, dan seluruh masyarakat ini adalah orang yang potensial untuk menjadi suaranya dia kalau prestasinya bagus. Jadi dia fokusnya di dalam negeri aja nih. Fokusnya di prestasi dirinya ya, bukan prestasi. Iya, di dalam bolanya. negeri, komentar di dalam negeri gitu-gitu, selebrasi macam-macam, seolah-olah udah berjuang tadi itu ya. Itu yang terjadi. Tapi gini bro, di banyak negara itu bisa achieve. Orang kayak Berlusconi gitu misalnya, timnas Italia waktu lumayan gitu kan, ya kita nggak bisa bilang jelek walaupun kemarin nggak masuk Piala Dunia, tapi liganya oke kan. Bisa jadi presiden juga Berlusconi lewat jalur ini gitu, yang konon katanya Pak Abu Rizal Bakri meniru jalannya Berlusconi waktu itu gitu. Tapi secara prestasi Amerika Latin juga carut marut kan sebenarnya sepak bolanya, dan sangat syarat dengan kepentingan politik juga. Tapi prestasi, achievement, dan tidak ada setumpuk masalah yang seperti Om Yes bilang, atau minimal ada setumpuk masalah tapi itu bisa ditunda atau diampuni untuk sementara gitu. Ya karena mereka ngelola bola itu fokus. Fokus artinya kalau ada masalah selesaiin. Ada masalah selesaiin. Ini ada masalah ditinggal yang kejuruhan ya kan. Ada masalah lain, masalah venue, cuman kontrol kontrol foto, upload di sosmed, tapi masalah sebenarnya nggak diungkap gitu. nggak ditinjak lanjuti macam-macam. Jadi masalah ini nggak fokus diselesaikan, tapi ditumpuk. Nah kalau orang luar negeri bicara bola itu fokus.
training mereka, ya kan, kebijakan mereka terhadap federasi terhadap sepak bola. Mereka tuh sudah punya camp pelatihan sendiri. Kita kan belum ada. Kita aja masih pelatihan masih mimpi gitu loh. Belum fokus. Mau bangun di IKN. Bangun di AKN itu kan dananya FIFA. Bukan dari Indonesia juga. Betul. Artinya semuanya sebenarnya FIFA. Gitu loh. Udah disediain, cuman kitanya yang mengolahnya ini loh secara politik, tiba-tiba ke IKN, ya kan? Nah, itu yang kemudian bola ini ditumpuki beberapa kepentingan. Itu yang sangat disayangkan dari kita. Oke, Om. Kalau bicara ini kita bicara kerugian yang nyata nih. Ya sebelum kita nanti balik lagi ke bicara hal-hal paradigmatik. Iya. Kerugian-kerugian yang paling nyata yang kita rasakan apa Om setelah keputusan rilis semalam itu? Kita tahu misalnya muncul juga di berita biaya renovasi, Pak Bas sudah ngomong ya, biaya restorasi dan renovasi stadion sampai 4 atau 5 triliun. Mas Gibran juga. Mas Gibran juga ya. Total 5T. Ya, Mas Gibran bahkan udah agak keras, kita udah capek, udah ini segala macam. Kalau mau protes dari kemarin apa gitu katanya. Nanti gue bacain lagi tuh bagus. Om lihat kerugian nyata apa yang kita rasakan imbas dari tadi Om? Ada kerugian politik dan kerugian finansial yang paling menonjol ya. Tapi politik saya abaikan sajalah. Kerugian finansial dan kerugian trust pada pemerintah dan trust pada sepak bola Indonesia. Sampai trustnya? Ya iyalah. Trust untuk sepak bola, dunia luar sudah pasti tidak percaya Indonesia lagi sebagai home turnamen. Tidak akan diberikan lagi itu. Baik Piala Dunia Senior atau Under atau juga Olimpiade. Yang mana sejauh itu melibatkan Israel. Itu pasti. Nah, kerugian yang lain di sepak bola, anak-anak kita itu ruginya seperti apa? Saya pemain bola, saya bisa merasakan bagaimana sakitnya itu. Mereka sudah dipersiapkan sejak 2021. Ya, mereka under 20 berarti ada di SMA atau mungkin semester pertama di kuliah kali. Ya kan? Kuliah. Nah, dengan 3 tahun hilang, coba dibandingkan dengan kalau mereka sekolah 3 tahun itu. Kebanggaan lain, ketika mereka tampil di Piala Dunia, ada kebanggaan diri sampai dia tua, sampai punya anak cucu cici. Kebanggaan terhadap orang tua merasa bangga. Mas Budi, Mas Ari kalau punya anak usia 20 tahun sudah disiapkan sekarang untuk main di Piala Dunia, bangga nggak? Bangga kan? Sur. Ya, itu kerugian itu tidak ternilai. Itu terlalu kecil dibandingkan dengan 5T. Nah, kerugian ini yang harus dipikirkan oleh mereka-mereka yang menolak Israel dan menghancurkan kesempatan kita tuan rumah ini. Itu yang paling mahal, tidak terukur itu nilainya. Kerugian yang dialami oleh pemain kita dan masyarakat Indonesia yang ingin menjadi tuan rumah yang baik dalam pagelaran sepak bola dunia ini. Enggak pernah loh. Yang selama ini kita saksikan di layar televisi, di media cetak, pernah nggak kita lakukan itu? Enggak. Ini kesempatan. Volunteer, ya. Berapa ribu volunteer yang sudah disiapkan, sudah berangan-angan, wah nanti ada uang saku selama sebulan. Berapa kontrak apparel yang lain-lain sudah disiapkan sekarang. Misalnya souvenir, baju. Sudah dibikin itu. Iya. Satu baju tuh bahkan nilai sekitar 800.000. Pak Mukhtar Sahab Yang ada logonya, logo Piala Dunia. Dan itu sudah dalam proses cetak. Sekarang semuanya hilang. Siapa yang bertanggung jawab itu? Ini tidak dipikirkan oleh mereka yang menolak sepak bola, hanya kepentingan politik itu. Dan artinya seumur hidup kita, bahkan sekali dalam hidup kita nggak akan mungkin lagi nonton Indonesia di Piala Dunia di Indonesia ini berarti ya. Kalau lihat umur kita, kayaknya kita sama-sama tidak akan pernah lihat lagi ada Piala Dunia di Indonesia. Iya, seperti itu.
Dan ini akan jadi presiden untuk kita di SEA Games, Asian Games. Iya. Nanti presiden kan pernah bilang kita akan bidding Olimpik kan. Ya. Pasti. Itu berdampak juga Om. Nah, lupakan itu. Image itu. Saran saya sebaiknya jangan lagi. Serius sampai Om bilang Iyalah. lupakan itu. Paling tidak untuk 1, 2, 3 dekade ke depan ya lupakan dulu lah. Bisa 3 dekade ya. Ya bisa lah. Lebih. Tapi kan kita Lebih. tapi kan FIFA juga dirilisnya tidak menyertakan potensi sanksi juga di situ kan Om. Artinya Bukan. ada ya? Untuk sanksi akan disampaikan kemudian. Oh. Ada atau tidak? Oh, jadi belum diputuskan sekarang. Sanksi nanti menyusul Prediksi kalau ada. apa? Kalau tidak juga ya tidak ada. Kan Nggak ada. isunya masih di Piala Dunia. Belum dalam pengurusan. Jadi kemungkinan ada. Nah, soal sanksi ini, kalau pencabutan hak kita itu karena FIFA tanpa embel-embel, kita nggak kena sanksi. Karena itu barang milik FIFA. Dia bilang, Indonesia sorry ya, barang saya mau ambil lagi. Ya udah. Sejauh kita tetap sanggup untuk melindungi barang ini, ya kan? Tetapi kalau barang ini kita bilang ke FIFA, tadi kau percayakan ke kami, tapi kami nggak bisa urus, kami kembalikan. Nah, kalau itu yang terjadi kita kena sanksi. Karena ketika kita minta untuk mengurus, kita udah tanda tangan kontrak itu. Kita sanggup untuk segala masalah tentang Piala Dunia diselenggarakan di Indonesia. Termasuk gubernur-gubernur yang menolak ini. Ya. Pak Wayan Koster dan Pak Ganjar itu juga udah tanda tangan ya berarti dulu ya Sebagai host. tuan host ya, venue ya. Iya. Mungkin itu menyusul kemudian. Tapi tanda tangan pertama itu dari presiden. Oh, presiden bahwa udah, 6 venue itu menyusul kemudian setelah mereka ditentukan untuk sebagai venue, pasti tanda tangan. Itulah makanya kan tugas- udah ditentukan kan Tidak pasti bersamaan kan. dengan bidding itu. Tidak bersamaan dengan- Enggak, maksudnya setelah itu pasti orang kota ini atau provinsi ini jadi venue, tanda tangan itu udah ada kan ketika itu diumumkan. Iyalah, Iya kan nggak mungkin. kesediaan ya. itu. Iya, nggak Iya, mungkin. Mas Gibran kan udah ngomong kok Komitmen orang wes taken kok gitu kan. Kita maksudnya kepala daerah ini wes taken Iya, katanya. iya. Setelah kan Indonesia ajukan mungkin ada 8 hari itu. FIFA putuskan 6, setelah inspeksi ya udah 6 aja. Baru dibikin surat untuk tanda tangan. Oh, bahwa sanggup dan bersedia. Ya. Artinya ya Wayan Koster dan Pak Ganjar ini juga problematik juga ya Om ya. Iya. Dan memang serah terima panitia, terus kemudian perbaikan venue itu kan proses di APBN. APBN itu dalam setiap prosesnya pasti tanda tangan kepala daerah yang bersangkutan. Bahkan nanti kalau udah bagus, udah bener nih misalnya GBT macam-macam, serah terimanya tetap ke kepala daerah. Karena itu asetnya. Iya. Betul. Tapi dari support dari pusat dari semacam ya. Betul. Jadi Angkanya juga besar ya Bro ya di Kemenpora ya untuk dana ini ya. PU. besar di PU itu. PU ya. Ya. Inilah kerugian yang sebenarnya nyata gitu. Jadi udah APBN udah bergulir, Kemenpora. UMKM-nya juga sudah Jalan. berkembang, potensi ekonominya juga lebih hampir Menjanjikan, 1 triliun lebih, tetapi ternyata gagal. Tetapi menurut saya Indonesia sudah di blacklist dalam level internasional untuk Piala Dunia, Olimpiade itu sudah menjadi catatan hitam gitu. Untuk timnas kita Kalau timnas, kalau misalnya timnas efeknya apa? gini. Selain tadi kesedihan dan apa? Kenapa kemudian Indonesia itu membuat alternatif selain naturalisasi ya, alternatif menjadi tuan rumah itu karena kita nggak pernah lolos Piala Dunia Bang, iya nggak? Jadi kalau kita jadi tuan rumah, kata dapat 1 slot kayak Qatar itu. Wildcardnya ya. Makanya nggak segampang itu ngajak Singapura jadi tuan rumah bareng. Yo, skemanya lagi beda karena lagi ya. Singapura mau masuk juga lah kan dia tuan rumah gitu kan. Jadi cita-citanya memang kita lolos di Piala Dunia gitu loh. Nah, karena kita kalau kualifikasi tanding 1 lawan 1 tim selalu kalah, maka bikin alternatif ini. Ya. Nah, cita-cita ini yang menjadi pondasi. Nanti kalau udah berhasil naik ke senior kan harapannya gitu. Ya. Nah, ini yang cita-cita itu, mimpi itu mungkin sepanjang umur kita yang akan melihat timnas di Piala Dunia. Saya potong. Ternyata sudah gratis pun nggak bisa main di Piala Dunia. Gitu ya. Ya kan? Udah jatah gratis aja kan bisa main di Piala Dunia. Coba.
Bagaimana kualifikasi lagi? Iya. Makanya Kata Bung gitu. makanya Prof Edi, Effendi Ghazali semalam di acara kita di Adu Perspektif bilang beliau kan jadi salah satu, aku jadi ingat Om Yes cerita lagi waktu kita bidding untuk di 2022 kita bidding tahun 2010 Oh, di Afrika Selatan. Afrika untuk Selatan 2022, waktu itu ya, bidding betul. yang pertama nyambung juga cerita Om Yes, Presiden SBY tidak mau taken Iya, untuk guarantee letter itu pertama, dan yang kedua harusnya kita tuh disarankan sama rekan beliau juga, aku Gandeng lupa namanya, iya negara lain. gandeng Australia misalnya untuk iya. mempersiapkan Iya. apa namanya Tuan rumah ganda. Buangan. iya mempersiapkan hal-hal seperti kayak Venue buangan. gini, Iya. tapi harus dari awal biddingnya. Tuan rumah Harus ganda, jalan ya. bareng. Iya, Green World Cup lah dibilangnya Green katanya World waktu Kayak itu. Belanda sama Belgia. Iya. Iya, atau Jepang Korsel misalnya Jepang kan. Korsel ya. Ya. Ya gitu-gitu. Nah, ini nyambung ke kerugian dan macam-macam. Ini Iya. aku baca berita dari apa namanya Tempo ya, tempo.co, anggaran Kemenpora untuk Piala Dunia ini 500 M Ya, untuk dialokasikan. kepanitiaan. Iya. Kepanitiaan. Artinya udah ada alokasi anggaran. Ya Sudah, itu sudah. buat opening Ini kayak Inafok itu, Inafok. Iya, ini Zainuddin Amali yang ya, buat ngomong. openingnya juga pasti banyak tuh kan yang kayak Iya. G20 kan G20 berhasil U20 yang Betul. belum. Nah ini gue bacain tadi Om Yes bilang merchandise. Ini kebetulan ada senior kita Pak Mokhtar yang bikin Mokhtar Sarman yang bikin Persija keren kan, dan juga official merchandise di Asian Games. Beliau yang mendapat juga lisensi untuk ini. Beliau bikin rilis dari PT Juara Raga Adidaya atau Juaraga. Mengatakan kurang lebih gini: sebagai pemegang lisensi merchandise resmi untuk turnamen Piala Dunia FIFA U20 Indonesia 2023 ini, tentu saja kami merasakan dampak besar dari pembatalan ini. Kami telah berkomitmen untuk menghasilkan merchandise berkualitas tinggi dan menarik untuk turnamen ini, dan kami sangat sedih tidak jadi dapat memberikan pengalaman merchandise yang diharapkan para penggemar. Terlebih lagi, kami telah menjalin kerjasama dengan sektor UMKM dalam produksi merchandise untuk turnamen ini. Pembatalan ini juga sangat berdampak pada UMKM yang terlibat, termasuk para produsen, penyedia bahan baku, dan pelaku usaha kecil yang bermitra dengan kami. Jadi dampaknya sistemik sekali gitu. Kemana-mana. Ada yang hitung potensi ekonominya ya. Misalnya kalau Formula E Jakarta itu kan waktu dihajar dia pasti ngomong bahwa potensi ekonominya akan lebih besar gitu ya. Ada yang nulis juga riset bahwa potensi ekonomi dari Piala Dunia ini jadi venue ini adalah 800 miliar sekian gitu untuk 1 bulan, hampir 1 triliun pendapatannya itu hilang. Itu yang menjadi kerugian dari sisi ekonomi. Tetapi kerugian dari sisi sejarah yang akan dibangun ke depan, Ya, itu yang legacy yang udah di blacklist inilah yang lebih mahal, yang nggak ada harganya. Kalau misalnya stadion direnovasi, klub-klub masih bisa make lah gitu kan, masih bisa make. Berarti kalau udah kayak gini, Jadi 5T-nya Pak Bas itu nggak ngilang-ngilang banget lah gitu. nggak hilang-hilang banget. Tetapi memang harus misalnya kepala daerah itu manggil klub yang mau make. Udah kamu mau make kontrak jangka panjang aja kayak Bali United 5 tahun gitu-gitu loh. Jadi Surabaya, Persis Solo udah. Jadi nilai evaluasinya juga nggak akan hilang gitu. Yang dipakai juga nggak akan hilang dengan sewa. By the way ya Om, Bang Apung, kok Jakarta International Stadium nggak jadi salah satu venue ya? Itu JIS Om. Kenapa sih Om? Itu kan maksudnya paten banget itu bagus. karena di FIFA nggak lolos. Enggak lolos. Jadi Nggak, kita jujur gua nggak tahu ya. Di FIFA Stadion nggak lolos. sekeren itu kenapa nggak bisa? Bukan stadionnya, infrastruktur masuknya ke situ gitu. akses Sama itu dikaruh akses juga ya? pendukungnya, Masuk. Masuk Salah satu- hotelnya berapa parkir, parkir. ketinggian, Iya. tadi apa Lapangan. langit-langit atapnya ini dengan jalan untuk masuk bus itu nggak bisa. Makanya lu nggak ngerti bola. Biasanya itu nggak bisa, kan lu. harusnya bisa tembus masuk ke lapangan di Central Ban itu, tapi itu nggak bisa. Nggak bisa, makanya yang beberapa yang nggak lolos alasannya memang karena itu. Iya. Tapi keren banget. stadion. Misalnya salah satu contohnya Bekasi, Stadion Patriot itu nggak lolos karena apa? Dia nggak punya lapangan latihan terdekat 40 menit paling jauh gitu loh. Minimal 2 lapangan latihan. Kalau gitu nggak lolos gitu. Training field namanya. Training field itu nggak lolos gitu. Jadi yang dinamakan stadion itu bukan hanya stadionnya tapi Iya. infrastruktur di Iya, sekitarnya. ekosistem. Ekosistem infrastruktur ya. Iya. Jadi
semua harus mendukung itu yang Aku pikir Jis sudah paten banget, Enggak, nggak udah boleh di sana. Makanya jadi tempat konser dewa, udah jadi tempat sholat itu waktu itu. Di dalamnya oke. makanya kalau Sholat lancar loh waktu itu. ya, Ramai sholat tahun kan nggak lalu. ada aturan di mana aja bisa. nggak ngerti bola sih lu cuma kulit-kulitnya aja lu. Nah itu kata teman kita yang ngerti banget, makanya kita Nah, ini terakhir nih Apa mungkin ini? ya. nanti terakhir juga Bang dari Yes gua. lah. Iya. Nah, Lu juga apung dulu. Lu Apung biasa dulu. Bang Yes Bangnya lu timpe juga tadi. Bos. Kali-kali. Gini bos, ini kan lu, ini gue berangkat dari pernyataan lu nih. Yang berat tuh adalah sejarahnya ke depan, gitu kan. Yang berat tuh sejarah. Tapi kalau kita lihat, ya Liga Inggris gitu misalnya. Ini gue mau nyontohin ke Liga Inggris aja nih, yang terbaru lah. Gitu. Liga Inggris tuh kan sempat di ban dari UEFA jadi peserta Champions League. Iya. Itu Kasus pernah. Juventus Liverpool. Iya, Hazel. Hazel. Oh, zaman dulu Iya, ya. terakhir. 87 Iya. 87 orang meninggal. Dan 87 orang yang meninggal, liganya nggak boleh main di Liga Champion dalam waktu berapa tahun ya? Sekitar 5 tahun. 5 tahun, nggak boleh. Tapi setelah itu lompatan Liga Inggris luar biasa sampai hari ini. Ya, jadi Untuk perbaikannya. iya, jadi momentum melihat ke dalam ini, Iya. inward looking ini menjadi terjadi di Inggris gitu. Nah, kita mau belajar nih dari situasi ini sebagai orang yang mencari kebijaksanaan gitu ya, mencari hikmah dia. Bukan dari Bulan Ramadan mencari hikmah gitu. Iya, bukan keledai ya, yang selalu benar, jatuh di lubang yang sama. Nah, Iya. kalau kita lihat apa momentum yang dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia, PSSI dan Insan sepak bola apa masyarakat sepak bola lah pokoknya namanya itu, karena saya belum 5 tahun jadi pengurus klub jadi nggak ngerti. Insan pun belum, masyarakat juga belum Kita masuk pecinta. kategori apa enggak ya? Pecinta. Ya. Untuk biar kita bisa kayak Liga Inggris gitu ya, setelah dihukum berat gitu dengan tragedi gitu ya. Kemudian muncul jadi kekuatan, bahkan tahun 99 MU langsung Champions League treble kan. Treble winner. Mengalahkan Iya, Bayern Munchen. Tapi kan belum lama ini juga kita pernah di ban kan? 2015. Dibekukan kan? Iya. Iya dong. Waktu jalan 2015. waktu Pak Imam Nahrawi kalau nggak Ya, salah kan? makanya jangan Lanyala. begitu terus. Maksudnya kalau udah di band sekali kayak Liga Inggris tuh loncatan lu lebih tinggi gitu. Gimana caranya? Iya. Mas Ya, Apung? jadi apa yang gini. dibutuhkan tuh? Makanya membangun sejarah itu kan butuh peradaban ya. Jadi ketika bangsa Indonesia masih seperti ini gak bersatu ya dalam konteks Piala Dunia, ya ini menyedihkan. Makanya kalau misalnya ada sesuatu ini yang perlu dilakukan adalah pembelajaran. Nah, pembelajaran itu dalam 3 aspek. Pertama, pemerintah bagaimana memposisikan terhadap FIFA Football Family ya. Yang kedua adalah PSSI bagaimana memposisikan terhadap pemerintah dan FIFA, dan juga dengan masyarakatnya. Yang ketiga adalah masyarakat sendiri. Salah satu contohnya misalnya, kalau kita mau bidding besok lagi misalnya Piala Dunia Senior, yang ditandatanganin komitmen bukan hanya kepala daerah bisa berganti bos. Tapi ormas-ormas itu gitu, yang nolak-nolak gitu, mau nggak nih tanda tangan gitu loh. Jadi komitmennya bukan hanya diserahkan ke bangsa dan negara. Yang nggak adil bahwa sepak bola itu kan dinikmati oleh masyarakat semuanya, dinikmati oleh masyarakat. Tetapi kelompok-kelompok itu nggak bertanggung jawab juga gitu loh, nggak mau gitu untuk memberikan tontonan, memberikan event yang menyenangkan masyarakat. Itu satu hal yang harus diperbaiki. Yang kedua, kalau dilihat dari yang tragedi itu, ada Excel itu penghormatan terhadap kemanusiaan itu tinggi. Bahkan setiap tanggal tertentu itu pasti mereka tuh mengeningkan cipta dan sebagainya. Pakai ban hitam ya. Agar nggak diulangi lagi. Di Indonesia Kanjuruhan belum selesai, ya kan? Udah lupa. Ditolak di Malang, ditolak di Semarang, ditolak di Bekasi, ditolak di Jogja. Diterima di PT IKA, Pak. Gitu loh. Home base Arema gitu. Iya. Gitu. Artinya kan nggak ada sebenarnya ruang untuk apa ya? Untuk ya udahlah kita tobat, kita ngambil hikmah tadi kan katanya untuk Taubatan nasuha. itu kan nggak ada juga. Artinya kita itu untuk
berubah itu setengah hati juga gitu. Yang ketiga tentu bola itu mau nggak mau adalah prestasi. Prestasi itu pembinaan usia dini, pengelolaan manajemen yang bagus, kompetisi yang bagus, pelatih yang bagus. Untuk lolos, sekarang gini aja deh, buktikan Indonesia bisa lolos Piala Dunia tanpa jadi tuan rumah. Udah aja deh, bisa nggak itu? Kalau bisa itu hebat. Itulah yang membuat misalnya MU juara macam-macam Liga Inggris dengan perbaikan revolusinya dari Serie A. Dulu zaman kita kecil nonton Serie A bos, bukan Liga Inggris. Karena Ya kan? Iya. Makanya kita Roberto Baggio, Batistuta, Albertini, Capello. lu milih Pagliuca bos. Pagliuca. kiper Inter kan. Kiper Inter. Nah, artinya itu prestasi bener-bener yang harus udahlah kita nggak akan mungkin jadi tuan rumah lagi, nggak akan bisa nonton. Salah satu caranya adalah timnasnya harus bagus, bisa lolos kualifikasi Piala Dunia, Piala Asia, Piala Dunia. Udah, lakukan itu aja. malah lebih fokus dia. Malah lebih fokus prestasi bener-bener gitu. Bukan prestasi yang didongkrak kayak Qatar. Qatar bisa lolos nggak kalau nggak Piala Dunia? Ribuan triliun. Oke, artinya udah fokus Atas di nama situ harga aja. diri tadi Atas ya? nama harga diri. Udah buktikan di situ. Tapi kan kemarin pernah di ban juga nggak lama yang lalu kan kita Siapa? dibekukan PSSI Iya, kita. dibekukan, Itu ada tapi- nggak lompatan tadi yang Ari bilang? Yang Ada sekarang kita lompatan. rasakan. Ada Di bandnya lebih besar lagi nih Iya. Piala Dunia. lompatannya. Itu lompatannya. nah, nah ini juga, ini menyambung omongan lu tadi sebelum gua lupa nih. Buat yang nolak-nolak nih apa tanggung jawabnya? Karena lu bilang tuh harus tanggung Tanggung jawab. jawabnya dia nggak usah nonton bola seumur hidup. Iya, nggak usah nonton timnas dah, malu-maluin. Ya, Tanggung jawab moral. tanggung jawab moral, nggak usah nonton bola, nggak usah nonton timnas. Sama aja dia membenci sepak bola levelnya dunia. Jadi Pak Koster gimana buka pertandingan Bali United kalau atau PSIS Semarang? Ya Mas udah Ganjar? gantian orang demo Pak Koster gitu aja. Iya. Nggak usah nonton lu gitu. Pak Ganjar kan mau buka pertandingan Kan PSIS Semarang foto di lawan stadion kan. iya Persis Solo. Kapan itu? Nggak tahu bisa nanti Nggak ada bulan orang depan kompetisinya udah nggak ada, udah pertandingan nggak ketemu. persahabatan. Iya, jadi yang paling dekat adalah Persija Persib besok. Anda ini Jadi merenggut memang hak orang untuk nonton bola ya. Artinya hari ini Pak Erick Thohir harus mengajak Taubatan Nasional untuk kembali ke Kitohin ini. Karena cara kita cuma bisa lewat kualifikasi sekarang. Tuan rumah udah tutup kasus lah, tutup buku lah kita gitu. Iya. Itu benar. Oh, dua-duanya sepakat tuh nggak mungkin lah udah kita dipandang lagi tuh ya, Mas Bang Apung ya. Benar. Ajar dong. Kasih dulu tadi apa nih? Jadi kalau pertanyaan ke Bang Yes bahwa kan meliput 3 Piala Dunia. Nah, ini mantap. Ada cita-cita nggak Indonesia nih ke situ dan apa ilmu langkah-langkahnya ke situ gitu Bang untuk apa ya mengobati kegagalan ini ke depan gitu. Tobat Tanah Suha itu ya. Bagian dari Taubatan Bisa nggak sih Nasional. pertanyaan tadi kalau misalnya lewat kualifikasi lolos Piala Dunia Indonesia bisa nggak sih dan butuh waktu berapa tahun gitu? Iya, pertama harusnya bisa. Mengapa bisa? Pertama itu publik kita ini, masyarakat kita 70% menyenangi sepak bola. Itu dulu. Talenta sangat berlimpah. Ya, artinya anak-anak kita sejak usia 6, 8, 10, 12 itu sudah bermain bola dan sangat semangat. Nah, ini tinggal dibikin. Karena talenta itu udah tinggal dibikin. Nah, bikinnya bagaimana? Ya lewat proses dan kompetisi. Nah, kalau soal waktu ya mungkin 20-30 tahun ya, tidak segampang karena yang harus dibenahi itu dulu adalah organisasinya. Organisasi federasi itu dulu. Nah, jadi kalau tadi saya mempertajam aja yang tadi Bung Apung katakan itu bagaimana memperbaiki sepak bola atau tembus Piala Dunia. Pertama harus ada perbaikan internal. Internal itu apa? Seluruh pengurus sekarang itu harus mundur, cuci bersih. Atau Mundur federasi lagi baru. dong. Mundur lagi nih yang baru terpilih mundur lagi. Mundur aja, tidak berguna. Atau bikin federasi baru. Federasi baru. Digantikan dengan orang-orang yang memang pertama kualifikasinya yaitu suka bola, punya full time waktu Full time penuh. waktu, bukan pejabat berarti Bang. Ya ini kategori ketiga tidak pejabat, Kasian deh ini tidak Apung perlu tadi. orang yang punya duit banyak karena sepak bola itu adalah duit. Ya sepak bola itu udah duit itu. Nah dan dia memang passionnya di bola.
Enggak usah orang pintar-pintar banget. Saya, Bung Apung, Bung Ari, Bung Budi bisa pimpin bola, bisa. Tinggal mencari tim pendukungnya yang memang solid. Di marketing, di diplomasi, selesai itu. Yang bisa secara teknis mengatur kompetisi. Orang yang jujur. Sekarang kita lihat. Tidak semua sih. Saya itu ada dapat 7-8 kepengurusan PSSI. Mulai dari Pak Karono di tahun 80-an sampai hari ini. Ya, sampai hari ini Erick Thohir. Mungkin Pak Karono aja yang mungkin baik kali ya. Artinya beliau itu memenuhi, kalau ada 10 syarat, mungkin beliau memenuhi 8, 7. Yang lain itu ya mungkin 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yang Pak Erik berapa? Syarat berapa? Pak Erik baru 1 kali ya. Waduh, karena 1. memang juga baru 1 bulan lebih. Baru. Ya kan begitu, ya. Sebulan Kita langsung juga Piala nggak fair Dunia, kalau ya. kita bilang tidak kan, atau kita melambungkan ada ditunjukkan, tidak mungkin juga. Pak Agung. Nah itu dulu, yang pertama dulu, perbaiki dulu sistem di dalam ini. Nah baru yang kedua tadi, bagaimana kita melangkah kedua ke luar negeri, ya, artinya lobby-lobby internasional. Harus kita mengikat diri kita dulu dengan semacam undang-undang gitu. Bukan lagi peraturan atau undang-undang olahraga. Tetapi undang-undang dasar yang di dalamnya mencantumkan tidak boleh melibatkan politik dan sepak bola. Siapa yang melakukan itu hukumannya sama dengan teroris. Dan memang harus begitu. Lebih parah daripada nggak boleh nonton bola lagi ya dari kawan terus. Sekarang ini yang mengikat kita itu hanya undang-undang olahraga. Tidak kuat sekali kekuatan hukumnya. Sehingga ya undang-undang olahraga yang akan terkena dampak ya pelaku olahraga doang. Bagaimana yang politikus, ormas-ormas atau oknum pribadi seperti sekarang. Mereka mengganggu olahraga dan sekarang mengganggu sepak bola. Mereka tidak terkena dampak apa-apa. Tapi kalau ada undang-undang itu di undang-undang dasar, selesai itu macam-macam loh. Sama dengan teroris, sama dengan koruptor. Lebih parah dari lu. Bayangkan bro, 70% rakyat Indonesia itu senangi bola. Hah? Coba kita punya berapa partai politik, katakan 20. Masing-masing yang paling tinggi berapa sih masyarakat suka sama, ya katakan ya misalnya PDIP, Golkar, berapa sih persentasenya? Sampai nggak 70%? No. 20% Bang. Paling tinggi kan? Sepak bola 70% rakyat Indonesia suka. Nah, saya baru dapat kuliah 3 SKS dari rekan kita semua, jurnalis seniornya politik ya, Rifana Pratiwi, katanya bilang, "Nah, ini kan berdampak banget nih buat masyarakat." Oh, enggak bos, bola itu tuh kelas menengah aja yang rewel, yang apa namanya protes gitu. Oh yakin lu? Iya. Nah itu gimana Om? Menurut apakah memang ini mainannya kelas menengah aja? Jadi gini, kalau Atau memang ini Enggak, dia itu tidak ngerti bola. enggak kan katanya gitu. Presiden Jokowi aja senang bola, gimana? Ya kan kelas atas. Ya kalau kelas atas turunannya pasti menengah ke bawah kena semua dong. Nah kalau dari bawah naiknya itu susah. Ya kan begitu. Oh, tuna. Iya dong. Jadi kalau bilang menengah atas tidak suka bola, dari mana presiden aja suka? Menteri-menteri coba piala Bukan ya suka yang menengah, yang ribut ini, yang kecewa ini yang menengah ke atas saja. Oh, iya. Atas Piala Dunia gagal ini. Oh tidak. Justru yang paling kencang itu grassroots-nya yang paling kecewa. yang paling kecewa cuman yang teriak menolak adalah orang-orang yang menengah ke atas yang nggak tahu bola. Mereka ini nggak pernah nonton bola, nggak pernah merasakan nonton bola di stadion, ya kan? Iya. Mungkin nontonnya di TV atau apa. Atmosfernya itu. Stadion tuh beda bos. Jadi mereka yang menolak itu ya nggak pernah lah mereka tuh nonton bola di stadion. Atmosfernya gimana, membangun dari akademi Liga 3, Liga 2, Liga 1 belum pernah. Jadi mereka tuh asal ngomong aja gitu loh. Gini aja kita sarankan mereka yang ngomong menolak bola, yang sekali-sekali datang ke stadion, nonton tim nasional, lalu menyanyikan, melantunkan lagu Indonesia Raya. Merinding bro. Nangis. Merinding. Merinding. Kalau ketika kita dengan sikap hening, sikap sempurna, Iya, nangis. ikuti lagu Indonesia, nangis. Nangis. Kalau mereka menolak bola
lakukan itu dan tidak nangis, ini yang harus kena hukuman teroris tadi. Masalahnya gini bang, orang itu bang, Itu gila itu. Kalau dia tidak merinding, tidak menangis ketika dengar itu. Antem Indonesia Raya itu. Hukuman yang pantas apa? Apa? Hukuman yang pantas apa tadi? Teroris sama koruptor. bang. Jadi gini, orang-orang yang nolak bola itu, nolak ya apa Israel datang ke Indonesia nonton Piala Dunia. Kalau nonton bola malah bahaya. Karena Jangan suruh nonton. Iya. Begitu nonton, waduh itu pakai celana pendek nggak syar'i katanya. Harus pakai celana panjang yang lututnya nggak kelihatan. Jadi mending nggak usah nonton aja itu. Malah makin ribet. Iya bikin ribet. Nonton, wah itu aurat tuh, celana pendek nggak boleh ya kan. Harus pakai kaos kaki. Udah itu orang-orang itu nggak usah nonton. bro, lu kan di Om Yes kan sama grassroots juga. Kan lu kan juga melihat aroma dan animo grassroots. Ada reward and punishment nggak bagi orang-orang yang baik yang terlibat ikut berkontribusi gitu, yang dianggap hero dan dianggap loser dalam peristiwa Sekarang, ini? Iya. Ada lah. Apa menurut lu, bayangan lu apa? Ya nggak, bayangannya banyak lah. Minimal mereka mendoakan bos. Semoga Pak Ganjar nggak jadi presiden. Iya. Semoga Pak Koster nggak terpilih gubernur lagi. Itu dilihat di Instagramnya. Wih maki-maki semua itu. Doanya jelek-jelek semua itu. Itu kalau demo sih enggak ya, tapi doanya itu ngeri bos. Ngeri bos. Ya, doa ini Ada ya. pemain bola yang komen itu di betul. Instagram tuh, Caraka tuh. Masa depan Pak Ganjar udah terjamin, tapi Iya kita sini, apa gitu loh, Caraka. Caraka ya. Padahal Pak Ganjar bagus banget tuh postingannya kan. Iya. Mengunjungi panti jompo, main sepeda, main sepeda. Iya, Om, ada baru nih. Kalau didoain sama orang berapa nih? Ngeri. Hah. bisa kobul itu. Apalagi doanya bulan Ramadan. Aduh. Oh iya ya. Oh iya, orang Itu nasihat betul itu. Doa orang yang terjolimi Ini lagi. sampai Lailatul Qadar gitu loh. udah. Om, terakhir banget. Siapa yang perlu ditunjuk wajahnya dan siapa yang harus kita kasih apresiasi tepuk tangan melihat situasi terkini? Waduh. Saya ini bukan hakim. Enggak, suruh ini dari perspektif vonis saya. seseorang. Perspektif ya, tunjuk nih lu nih gara-garanya. Atau oke, gua hormati perjuangan lo. Gua hargai usaha lo. Siapa yang perlu kita kasih tepuk tangan apresiasi? Semuanya kita lose ya. Lose ini. Yang ditunjuk sebagai biang kegagalan kita, ya sudah, mereka yang berteriak penolakan tim Israel datang ke Indonesia, itu saja. Mereka harus ditunjuk itu. Kamu ini yang biang kegagalan kita. Kalau itu riak itu tidak ada kan fine saja. Misalnya kekurangan infrastruktur, itu kan bisa diperbaiki. Atau mungkin dari 10 syarat yang diajukan FIFA mungkin 8 terpenuhi, 2 ya udahlah pura-pura tidak ada, ya jalan aja, kan begitu. Baru perkawanan dengan Infantino ini relevan untuk gua. Bos, cukup satu lah bos. Untuk nutupin 8 agak berat. Yang ditunjuk tadi yang mereka menolak Israel datang. Nah, yang perlu apresiasi yaitu ya presiden kita. Beliau sudah berjuang maksimal dengan segala kemampuan dan segala keterbatasan, kelebihan sudah maksimal. Tapi akhirnya ya memang kita, karena Tuhan belum kehendaki juga. Bro, lu siapa yang kira-kira mantap kalau kita tunjuk dan ya kita harus kasih tepuk tangan meskipun lagi kita lose nih. Iya. Kalau di sosmed lebih jahat-jahat lagi bos. Nunjuknya nama. Itu kan. Nama siapa? Waduh. Nama Kita dong. mengulangi sosmed Iya, ya. Itu iya. kan. Yang pertama itu ya Gubernur Bali, terus Pak Ganjar, ya kan, terus PKS, terus SPI, ya kan, terus ormas-ormas itu, ya kan, NU malah mendukung, ya kan. Artinya inilah yang tanggung jawab nih, mengulangi sosmed ya bos ya ini ya. Iya. Mengulangi sosmed Bukan nih. mengulangi sosmed, lebih fokus. Itu yang pertama. Yang kedua, apresiasi sebenarnya bukan hanya saat ini saja, tetapi dulu ketika kita menang bidding Piala Dunia U20. Perjuangan udah lama, Bos. Pengurus PSSI yang lama, pemerintah yang lama, presiden, bahkan terakhir titik darah penghabisan Pak Erick Thohir datang ke sana walaupun salah posisi gitu loh. Melobi Infantino sebagai apa gitu kan. Tapi itu perlu diapresiasi juga. Apalagi keringat tim U20 yang sudah latihan terus, ya kan, bodies mereka sudah bagus, otot sudah bagus, mentalitas sudah bagus, sudah siap. Ternyata kecewa, bahkan keluarganya, bapak ibunya, supporter paling keren
di pemain sepak bola itu adalah keluarganya, Iya, bapak betul. ibunya, saudaranya. Itu yang menyedihkan. Itu perlu kita apresiasi. Jadi harapannya kalaupun memang nggak ikut Piala Dunia, pemerintah menyediakan buat mereka ini tim yang U20 ini keluarganya apresiasi lah sebagai pengganti, apakah penghargaan atau apa, agar mentalitas mereka tidak down sama sekali, ataupun pemain timnas ataupun seluruh pemain di liga kita itu juga saat ini sedang down, itu yang ini. Nah, yang paling penting adalah kita perlu menunjuk diri kita sendiri gitu. Kita tuh paling pinter untuk komentar, tetapi untuk berkontribusi memajukan sepak bola ini nggak ada kita itu. Itu yang Itu kontribusinya komentar. Tunjuk diri kita sendiri gitu loh, itu yang harus kita lakukan. Demikian. Oke. Terima kasih Bung Apung dan Bung Yes. Jadi udah save our soccer sekarang nih ya. Udah. Dari dulu dong. Nggak dipakai lagi, kalau Pakai lagi. jersinya dipakai lagi. Jangan lu pakai baju buaya itu. Nah, ini baru Buaya ini kan. diundang tadi di jalan. Nah, enak kita ini kan. Buaya ini agak negatif ya kan. Ya, orang. Tapi kalau hijau Persebaya. Oh iya benar. Iya, ini udah kecemplung kan di Biru, buaya biru. Oke, terima kasih Om Yas, terima kasih Bang Apung. Sampai jumpa.